Halo Bro CS ku, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Kim Jundun yang akan selalu menemani kesepian Anda. Agar kita semua tidak kesepian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang sangat beradrenalin berjudul Foxtrot 6 tahun 2019. Film ini sendiri akan mengangkat isu krisis politik yang sedikit banyaknya akan sangat relate dengan kondisi di Konoha. Lantas seperti apa kisahnya? Bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inti. Berlatar pada tahun di mana krisis global sedang mengalami goncangan dan perubahan iklim, menyebabkan umat manusia mengalami kekurangan bahan pangan di mana-mana. Pada saat itu, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mengklaim sanggup memenuhi kebutuhan pangan dunia. Has now replaced oil in becoming the most prized commodity. Billion miles to feed. Even the slightest. Gagasan tersebut diprakarsai oleh seorang anak muda bangsa bernama Indra yang juga merupakan presiden termuda Indonesia saat itu. Di samping itu, niat Indra sang presiden tidak berjalan mulus lantaran partai oposisi bernama Piranas terus mengusiknya dengan segala cara, hingga Indra pun digulingkan dan menjadi buronan. Film ini akan berfokus pada seorang mantan marinir bernama Angga yang memiliki seorang kekasih bernama Sari. Dan pada saat itu Angga membawa sebuah cincin sebagai tanda keseriusannya dalam hubungan mereka. Can a proposed girl get a minute here? Sebenarnya Sari menerima lamaran Angga tersebut, namun karena dia seorang jurnalis yang saat itu dikejar deadline, yakni untuk mewawancarai Presiden Indra, tentu tak memiliki waktu banyak untuk membicarakan pernikahan saat itu dan harus segera pergi untuk liputan. And next time, don't mumble. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2031, Indonesia telah menjadi negara maju. Hal itu tampak ketika teknologi robot atau AI telah lebih berbaur di kehidupan sehari-hari. Saat ini Angga sendiri sudah menjadi anggota Kongres Partai Piranas dan hidupnya yang sejahtera. Namun semua kemewahan yang dimilikinya itu masih terasa percuma lantaran tidak ada sosok Sari di sampingnya. Sari sendiri dikabarkan menghilang tepat saat terjadi revolusi untuk melengsarkan kepemimpinan Indra sang presiden. Berkat tidak adanya pemimpin membuat Indonesia kini dikuasai oleh Partai Piranas yang menjadi oposisinya dari mantan Presiden Indra. Partai ini sendiri terkenal korup dan anti kritik, sampai-sampai setiap warga yang dicurigai sebagai kriminal akan langsung dihabisi oleh aparat keamanan yang dinamai Geram. Singkat cerita, Angga sedang berada dalam perjalanan menuju kantor Piranas. Di sana dia diantar oleh seorang wanita bernama kita sebut saja Raya, yang merupakan seorang tentara berpangkat sersan di militer. Angga kemudian menerima pesan dari atasannya terkait rapat penting yang akan segera dimulai. Sesampainya di kantor Piranas, Angga bertemu dengan atasannya, yakni kita sebut saja Suganda. Suganda ini yang akan menjembatani Angga untuk kemudian bertemu dengan para pemimpin tertinggi Partai Piranas. Di antaranya kita sebut saja ada si presiden, ini bebenguknya, kemudian Hengki Laksono sebagai penanggung jawab media, lalu ada si jenderal yakni pimpinan aparat Geram, dan terakhir bernama Baskoro sebagai ketua partai. Pada momen ini maksud Angga bertemu dengan para elit Piranas adalah untuk mempresentasikan programnya dalam memperbaiki citra partai yang jelek seiring banyaknya masalah yang muncul di masyarakat. Di samping itu adanya pasukan reformasi yang tentu akan mengancam kekuasaan mereka. Untuk itu Angga mengusulkan agar Partai Piranas ini muncul seolah-olah akan menstabilkan harga pangan dan janji manis lainnya, yakni bertujuan untuk membangun citra baik di mata masyarakat. A promise of a better future. Selain itu juga dia bersedia untuk menangkal pergerakan dari kelompok reformasi yang sangat mungkin menjadi rival Partai Piranas, dan dia menawarkan diri untuk memimpin operasi tersebut dengan imbalan 1% pendapatan Piranas setiap tahunnya. 1% of what Piranhas makes every year. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya proyek Angga kini disetujui. Namun, yang menjadi masalah adalah dia harus menjalankan misi tersebut dengan pasukan elit serigala yang dipimpin oleh Wisnu. Wisnu. What?
Dengan terpaksa Angga pun akhirnya pergi menemui Wisnu di markas sesuai keinginan partai elit Piranhas. Di sini Wisnu memperlihatkan jubah tembus pandang yang akan mendukung dan membantu tim elitnya. Angga kemudian meminta Wisnu untuk bergabung dengan operasi ini sesuai arahan para petinggi Piranhas. Tapi karena Angga dan Wisnu seperti memiliki dendam pribadi, membuat adanya sedikit percekcokan hingga sebuah drone menghentikan ketegangan tersebut. North side, don't let it get away. Saat Angga yang berencana untuk pergi dari sana, ia melihat seorang pria misterius yang mencurigakan. Angga kemudian memutuskan untuk membuntuti pria tersebut, hingga akhirnya Angga pun diculik dan tiba-tiba setelah pertarungan yang cukup alot, tiba-tiba Sari muncul untuk melerai mereka. Sari yang sebelumnya sempat dinyatakan hilang, kini ternyata bergabung dengan pasukan reformasi, bahkan menjadi salah satu pendiri pasukan tersebut. Sari mengatakan bahwa dirinya mengetahui Angga telah terlibat dan membantu menggulingkan pemerintahan Indra saat itu. Untuk itu dia pergi meninggalkannya dan membentuk kelompok reformasi bersama Indra sang mantan presiden, lalu menggandeng rakyat pendukungnya untuk melakukan pemberontakan. If you can't give me what I need, then you should leave. Sari, wait. Pada momen ini juga Angga kaget ketika ada seorang anak kecil bernama kita sebut saja Dinda yang memanggil Sari dengan sebutan Mom, yang padahal anak tersebut merupakan hasil kolaborasi Angga dan Sari beberapa tahun silam. Since I found out you were involved. Tak berselang lama, Angga ternyata dibuntuti oleh anak buah Wisnu yang memakai jubah invisible dan tiba-tiba ya, mereka diserbu oleh pasukan Wisnu yang telah melacak keberadaan mereka. Untuk itu Angga, Sari, Dinda, dan seorang kita sebut saja Spek berhasil melarikan diri. Dan kini Angga sudah dianggap sebagai pengkhianat karena berada di pihak reformasi. Singkat cerita, Angga kemudian tiba di markas kelompok reformasi yang mana terlihat lebih banyak lagi masyarakat tertindas di sana. Di sana pula akhirnya Angga bertemu dengan Indra, sang mantan presiden. Indra kemudian menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di sana adalah pendukungnya dari masyarakat biasa-biasa. Dan untungnya ada sosok Spek yang ditemukan Sari entah dari mana membantu masyarakat tersebut untuk bisa membela diri dan memegang senjata untuk kemudian melakukan pemberontakan. Corruption. That's why we are here, nothing more. Angga kemudian meminjam HP untuk menelpon Suganda atasannya agar bisa dikirimi bantuan. Namun Angga kini telah dinyatakan sebagai seorang pengkhianat dan buronan utama target eksekusi tim serigala yang dipimpin oleh Wisnu. Wisnu juga mengambil alih proyek Angga dan mengubah semua rencana awalnya menjadi genosida besar-besaran terhadap pasukan reformasi dan akan melakukan penyerangan paling lambat dalam 3 hari ke depan. You're helping the separatists, for God's sake. Found Arganda. Mendengar rencana busuk Wisnu, Angga langsung menyusun tim khusus untuk menggagalkan rencana tersebut. Dan rencana tersebut pula akan dibantu oleh Spek sebagai panglima reformasi. Karena sadar tak mungkin menyerang pemerintah dengan 2 orang saja, Angga pun mulai mendatangi mantan rekan-rekan di tim militernya dahulu untuk ikut membantu penyerangan tersebut. Orang pertama yang didatangi untuk membantunya adalah Ogi, yakni sahabatnya. Walau sempat menolak, si Ogi ini akhirnya ikut bergabung setelah diberi restu oleh ibunya. Mereka bertiga kemudian mendatangi Bara, sang preman kampung yang juga merupakan mantan marinir bersama Angga dan Ogi. Yang tak butuh waktu lama ia pun ikut bergabung dengan misi ini. When do we start? Selanjutnya mereka menemui Tino yang merupakan mantan marinir yang sekaligus pernah bekerja sebagai penjaga keamanan di kantor Piranhas, yang tentu tahu betul celah gedung partai Piranhas ini. Berbeda dengan Ogi dan Bara, Tino ini ahli dalam menyusun strategi. Namun karena pikirannya terlalu pragmatis, membuat dirinya hanya mau bergabung jika dia mendapatkan bayaran tinggi saja. Angga pun kemudian memberinya jam tangan mewah dan menjanjikan 1/4 dari tabungannya selepas misi ini selesai tanpa diketahui oleh Ogi dan Bara. Plus a quarter of everything in my stash.
Mantan marinir terakhir yang Angga rekrut ialah bernama kita sebut saja Ethan, yang kini berprofesi sebagai konten kreator yang sering live di TikTok dan Mango. Ethan ini memiliki keahlian di bidang IT yang tentu sangat berguna di kemudian hari. Ethan yang sebelumnya bingung dengan tujuan Angga dan kawan-kawan pun akhirnya ikut bergabung setelah diiming-imingi Ethan akan menjadi konten kreator terkenal, bahkan bisa mengalahkan MrBeast dan Cristiano dan mengharumkan nama Indonesia. Red carpet famous? Sky's the limit. Tugas pertama Ethan yakni meretas server Partai Piranhas. Mereka menemukan informasi rencana serangan Wisnu yang ternyata akan mengorbankan para senator mereka sendiri, lalu mengkambing hitamkan kelompok reformasi sebagai pelakunya, hingga pasukan reformasi pun akan dibenci oleh rakyat. What is this? A government-sanctioned genocide. Singkat cerita, hari eksekusi pun tiba. Wisnu dan pasukannya menyamar menjadi pekerja proyek dan membegal rombongan senator yang akan melewati jalannya, dan tiba-tiba Wisnu berhasil mengacaukan perjalanan para senator, tapi tak berselang lama muncul Angga dan kawan-kawan dan berhasil menyelamatkan ketujuh para senator tadi. Tapi sayangnya, saat hendak mengamankan para senator ke markas mereka, ternyata Wisnu telah lebih dulu mengetahui rencana Angga dan kawan-kawan. Dan Wisnu telah berhasil mengobrak-ngabrik markas reformasi beserta Sari yang terikat di sebuah kursi roda. Saat Angga mencoba menolongnya, dia terlebih dahulu dilumpuhkan dan akhirnya mereka pasrah tatkala melihat para senator digantung dan merekamnya mengatasnamakan pasukan reformasi. Wisnu lalu membakar gedung tersebut. Selain itu, Dinda, Indra beserta beberapa pengikut kelompok reformasi disekap dalam sebuah lift yang telah dipasangi bom yang akan meledak dalam 1 menit. Di samping itu, Sari akan dijatuhkan dari lantai atas. Sementara itu, pasukan Angga telah diikat di lantai bawah. Hal ini tentu membuat Angga bingung mau menyelamatkan yang mana terlebih dahulu, hingga akhirnya dia memilih untuk menyelamatkan Sari walaupun berakhir sia-sia. Tak mau berlarut-larut dalam kesedihan, Angga segera menemui Dinda yang terjebak dalam lift. Untungnya Dinda masih bisa menahan laju lift dengan rem darurat yang ia bisa perbaiki. Untuk itu Angga segera mengevakuasi warga, sementara dia dengan bolohonya malah masuk ke dalam lift tersebut hingga singkat cerita, Angga dengan pasukan reformasi ini dievakuasi oleh Sersan Raya. Tampak rekaman eksekusi para senator telah ditayangkan di TV dan FYP di TikTok. Di momen ini, Tino memutuskan untuk tidak ikut lagi dengan misi ini lantaran menganggap semuanya telah berakhir. Namun, Angga dengan tekadnya yang bulat tetap kekeh untuk menghancurkan Partai Piranhas bagaimanapun caranya. Apalagi Sari kekasihnya kini telah tiada. I'm going back. I'm going back! Dengan pasukan yang tersisa, Angga berencana menyerang kantor Piranhas malam itu juga, dan tanpa disangka akhirnya Tino pun memutuskan untuk ikut bergabung. Mereka pun kemudian mulai briefing dengan tujuan utama untuk membuat klarifikasi dari salah satu petinggi Partai Piranhas, khususnya sang pemimpin media yakni Hengki Laksono, bahwa penyerangan senator adalah rencana dari Partai Piranhas itu sendiri. Mereka kemudian membagi tugas yakni Ethan yang akan menuju ruang server dan membuka pintu akses, Ogi dan Tino yang mengurusi bahan peledak, Spek menjaga mereka dengan snipernya di menara penjaga, dan Angga dan Bara yang akan menerobos masuk. Singkat cerita, Ethan telah berada di ruang kontrol dan membuka semua kunci gedung tersebut. Spek juga tengah berada pada tempatnya, yakni di menara penjaga, untuk menetralkan area dengan snipernya. Di samping itu, Wisnu yang telah menyadari wilayahnya telah diserang, segera mempersiapkan diri untuk berperang. Saat hendak masuk menuju gedung, mereka dihadang beberapa tentara. Karena itu Bara yang seorang preman kampung akan menghandle mereka semua dengan kemampuan gulatnya, sehingga Angga dan yang lain bisa pergi terlebih dahulu. Damn, I don't have all day.
Perjalanan mereka menuju gedung tentu tak berjalan mulus. Kini mereka dihadang oleh Kodiak atau robot penghancur. Di sana Ogi harus tewas terlebih dahulu dengan cara menerobos tembakan untuk melumpuhkan salah satu robot tersebut. Right, Alfie? You're gonna save those people. Tersisa Angga dan Tino yang kini telah sampai di parkiran gedung. Di sana mereka berdua dihadang oleh si komandan yang telah mengepung mereka. Tino kemudian menyuruh Angga untuk langsung pergi menuju lift karena lift tersebut akan langsung menuju ruang VIP tempat petinggi Piranhas berada. Sementara itu Tino mencoba menghadang tentara yang tersisa semampunya. Commander Adnan! Beralih ke Spek yang kini berhadapan dengan Invisible Man atau si tentara tak terlihat. Walau sempat terdesak, akhirnya Spek bisa mengalahkannya walaupun dengan penuh luka. Spek kemudian membantu Tino untuk mengalahkan tentara yang ada di sana. Namun sayangnya Tino tampak tengah sekarat dan Spek pun terkulai dan terjatuh ke dalam bara api. Sementara itu Angga yang seorang diri masuk menuju gedung. Ia kemudian dikejutkan dengan adanya granat yang dilemparkan tentara Wisnu hingga membuatnya hampir maut. Dan tanpa disangka, Ethan membantunya menggunakan Kodiak atau robot penghancur tadi dan membunuh si komandan serta anak buahnya yang lain. Akhirnya Angga dan Ethan tiba di ruang si Hengki atau si pemimpin media ini. Kemudian menyuruhnya untuk mengakui dan klarifikasi atas eksekusi mati para senator yang dilakukan oleh Partai Piranhas dengan langsung disiarkan live saat itu juga. Namun di tengah-tengah klarifikasi berlangsung, tiba-tiba Here tonight to set ya, Hengki Laksono keburu tewas dan Ethan sendiri yang memakai Kodiak pun ikut maut juga di tangan Wisnu. Di sana pula Presiden keluar dari tempat persembunyiannya, menyaksikan kejadian tersebut. Ia lalu mengambil kartu memori dari kamera digital itu dan memusnahkannya agar tidak tersebar dan menceramahi Angga terkait konspirasi serangan genosida kepada kelompok reformasi serta skenario atas kematian para senator. My heroic act. Setelah si presiden pergi, Angga pun kemudian meledakkan bom yang melumpuhkan pasukan Wisnu, membuat Wisnu dan Angga terlibat pertarungan jarak dekat. You chose them, so bleed for them. Beralih ke si Presiden Piranhas yang kini sedang memberi pernyataan kepada publik terkait dirinya yang sangat marah atas teror dan kekejaman yang dilakukan oleh kelompok reformasi. Dia juga menerbitkan undang-undang di mana kelompok reformasi adalah musuh negara dan setiap rakyat dan juga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memburu dan memusnahkan kelompok reformasi sampai ke akar-akarnya. Di sisi lain, Angga ternyata masih hidup dan terpikir sebuah ide cemerlang. Ia kemudian menghampiri jasad Ethan dan mengambil rekaman kamera yang tertempel di bagian tubuh Kodiak yang sempat merekam perkataan asli si presiden tadi. Lalu menyiarkannya secara langsung di hadapan publik yang kebetulan si presiden masih ada di sana. Sehingga membuat rakyat kesal dan marah atas pemerintahan Piranhas dan membuat kerusuhan pun terjadi. Beralih ke Wisnu dan sisa pasukannya kini harus berhadapan dengan anak-anak muda STM yang turut marah dan menyerangnya menggunakan senjata tajam. I said, get the fuck out of... Beberapa hari berlalu pasca pengakuan Presiden Piranhas yang diungkap ke hadapan publik dan menjadi viral di mana-mana, Presiden dan pemerintahannya kini dinyatakan sebagai pengkhianat dan menjadi tersangka untuk diadili. Sementara itu kita beralih ke pemakaman rekan-rekan Angga yang gugur. Di sana terlihat Bara menghampiri Angga dan memberitahu bahwa Tino menghilang tanpa kabar. Sementara itu jasad Spek tidak ditemukan. Not so bad yourself.
Scene kemudian berpindah pada seorang yang sedang menuju helikopter Amerika dan disambut oleh prajurit yang menjemputnya. Dan kalian tahu itu siapa? Ya, itu adalah Spek yang ternyata masih hidup. Tamat. Pasca nonton film ini saya tiba-tiba teringat sejarah berpuluh-puluh tahun silam lantaran banyak sekali simbol, misal pemimpin korup, genosida, pembungkaman idealisme, gerakan pemberontakan bawah tanah yang tentunya sedikit banyaknya mirip sekali dengan pergerakan Palu Arit di Konoha zaman dulu. Terus jika lihat partai Piranhas, merah-merahnya teh kayak merah-merah partai apa gening, kayak mengingatkan pada sesuatu. Tapi dari teman-teman sendiri ada yang pikirannya sama kayak saya gak setelah nonton film ini? Atau mungkin karena pikiran saya aja yang kejauhan? Nah, coba tulis pendapatnya di kolom komentar. Walaupun begitu, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sampai kita salah pilih pemimpin. Saya Kim Jundun selaku Selongsong Bedil pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gracias.